saya Putri Losreni Werinusa dari kelas 10-11 akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori para ahli mengenai perkembangan model atom. Simak baik-baik ya. Yang pertama, John Dalton. Menurut Dalton, atom adalah partikel terkecil dan tidak dapat dibagi lagi. Atom itu sendiri berbentuk seperti bola pejal. Kelebihannya, yang pertama dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan perbandingan tetap atau hukum Proust. Kekurangannya, yang pertama tidak menjelma sifat listrik atom. Yang kedua, tidak menjelaskan cara atom berkaitan. Yang ketiga, tidak menjelaskan perbedaan antara atom satu dengan lainnya. Yang keempat, pada kenyataannya atom dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil atau partikel subatomik. Yang kedua, Joseph John Thomson atau yang kita kenal dengan Thomson. Atom ini berbentuk bola pejal yang bermuatan positif dan di permukaan atom terdapat partikel-partikel atom yang menyelimutinya. Atom ini sendiri dikenal dengan atom roti kismis. Kelebihannya yang pertama dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom atau kita sebut partikel subatomik. Yang kedua dapat menerangkan sifat listrik atom. Untuk kekurangannya, yang pertama tidak dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas yang dikemukakan oleh Rutherford. Yang kedua tidak menjelaskan adanya inti atom. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Yang ketiga, Ernest Rutherford. Menurut Ernest, atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bergerak mengelilingi inti. Kelebihannya, yang pertama dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas. Yang kedua, dapat mengemukakan keberadaan inti atom yang bermuatan positif dan merupakan pusat massa atom. Untuk kekurangannya, yang pertama tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Yang kedua, belum menjelaskan letak elektron dan rotasinya terhadap atom. Dan yang ketiga, tidak menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Yang keempat, Niels Henrik David Bohr atau yang kita kenal dengan Bohr. Kelebihan yang pertama adalah dapat menjawab kelemahan dalam model atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum. Yang kedua, menerangkan garis spektrum pancaran atau emisi atau serapan atau absorpsi dari atom hidrogen. Untuk kekurangannya, yang pertama tidak dapat menerangkan efek Zeeman, yaitu spektrum atom yang lebih rumit apabila atom ditempatkan pada medan magnet. Yang kedua, terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar dari hidrogen. Yang kelima, mekanika kuantum. Contoh ahli yang saya ambil adalah Erwin Schrödinger. Untuk kelebihannya, yang pertama bisa teridentifikasi bahwa terdapat proton dan neutron di inti atom, kemudian dikelilingi oleh elektron yang berputar di porosnya atau di orbitnya. Yang kedua, dapat mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisi elektron. Yang ketiga, mengetahui di mana posisi elektron yang sedang mengorbit. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, persamaan gelombang Schrödinger ini hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.